Tapi kalau tadi contoh 718 menghitung daya, sekarang kita menghitung energi. Hanya bedanya ada variabel waktu saja. Dan ingat, kalau satuan sistem internasional, ya toh, satuannya harus joule kalau energi ya. Jadi soal ini sedikit ada kekeliruan, ini bukan watt tapi joule ya. Ya, jadi waktunya 1 menit ya, ini ada tiap menit ya. Oke, kita mulai. Diketahui gambar ya, ini tipikal soal SNPTN dan UN. Jadi bisa soal SNPTN, bisa juga soal UN. Pada gambar di samping ditanya kita berapa besar energi yang terjadi tiap menit pada hambatan 4 ohm ya. Jadi pada hambatan 4 ohm ini. Pada hambatan 4 ohm ini berapa energinya ya. Jadi kita ditanya di sini ya. Seperti tadi, kita bisa ngitung energinya pakai I kuadrat RT atau pakai tegangan V kuadrat per RT. Ya. Nah, kalau kita pakai arus berarti kita harus cari arus di sini. Dan untuk menemukan arus di sini, kita harus menggunakan hukum Kirchhoff 2 loop ya. Hukum Kirchhoff 2 loop. Dan itu cukup memakan waktu. Karena kita berhadapan dengan dua persamaan dengan dua variabel. Nah, kita juga bisa menggunakan tegangan. Jadi yang kita hitung tegangan di sini. Nah, taruhlah ini kalau kita kasih nama AB. Maka V-nya ini adalah tegangan AB. Tegangan jalan dari A ke B. Nah, kalau Anda perhatikan apa yang terjadi kalau kita jalan dari A ke B. Kita tidak melewati hambatan, yang kita lewati hanya baterai. Nah, karena yang kita lewati hanya baterai, maka kita tidak perlu arus. Dengan demikian kita tidak perlu menghitung arus, itu jauh lebih cepat. Dan untuk soal testing, apakah UN atau SNPTN, tentu cara yang bawah yang lebih bagus. Ya, efisiensi waktu dan mudah. Oke, mari kita pakai cara yang bawah. Ya. Jadi kita akan menghitung VAB. Ya, VAB ditentukan, maka daya disipasi pada hambatan 4 ohm bisa kita langsung hitung dengan VAB kuadrat per 4. Dan VAB adalah beda potensial jalan dari A ke B. Ya, di sini bisa disiasati hanya melalui baterai saja. Jadi kalau kita melalui baterai saja kita nggak perlu arus. Tapi kalau kita begini, VAB-nya, repot, kita harus ngitung arus ini. Atau kalau kita hitung begini, kita harus ngitung arus ini. Itu yang repot karena harus pakai Kirchhoff. Nah, sekarang kita jalan dari A ke B lewat baterai ya. Jadi kita pilih lewat baterai. Ya, lewat baterai. Oke. Oke, kita pilih ya. Oke, VAB ya. Jadi jalannya yang merah ini ya. Ya, jadi kita jalan dari sini ke sini. Nah, lewat min dulu. Terus nanti lewat sini. Lewat plus. Kutub panjang dulu baru sampai sini. Ya, jadi kita lewat yang merah. Ya, maka kita akan dapat sama dengan nggak ada arus ya. Nggak ada arus di sini. Ya. Kita hanya perlu tegangannya. Kenapa? Arus juga ada tapi nggak ada gunanya, di sini nggak ada hambatan. Ya, jadi hambatannya 0. Jadi kita tegangan. Oke. Dari ini kutub negatif dulu. Jadi min 12. Terus di sini plus 8. Nah, jadi hasilnya min 4 volt. Ya. Jadi nggak ada masalah. Min 4 volt itu hanya menyatakan, ya, negatif itu menyatakan bahwa tegangan A lebih tinggi dari B. Ya, kalau plus berarti VAB menyatakan bahwa tegangan B lebih tinggi dari A. B lebih tinggi dari A. Ya, minus ini. Tapi kalau plus, maka A lebih tinggi dari B. Nggak ada masalah. Hitung energi kan dikuadratkan, jadi negatif nggak ada masalah. Oke, sekarang kita hitung berapa daya 4 ohm. Tinggal dimasukkan ke sini, ya. Nah, tinggal dimasukkan ke situ. Ya. Ya, kita pakai tinta merah aja biar kelihatan. Oh, itu yang kita masukkan. Oke? Kita masukkan ke sana. Jadi hasilnya min 4 kuadrat dibagi 4. Jelas sama dengan 4 watt. Gitu? Dayanya. Ya.
Tapi yang ditanya energi ya. Jadi kalau kita mau hitung energi tinggal dikali waktu, ya. Kalau menghitung energi tinggal dikali waktu ya. Jadi kalau menghitung energi tinggal dikali waktu. Jadi energi ya W sama dengan daya kali waktu. Dayanya 4 watt, waktunya adalah 60 sekon. Ya. Karena 1 menit kan, waktunya diketahui 1 menit. 1 menit itu 60 sekon ya, sistem internasional. Jadi kalau kita kalikan 4 dengan 60 kita dapat 240 joule. Ya, jadi jawabannya 240 joule. Jawaban A. Ya, 240 joule. Jadi sekali lagi, jadi di sini kita hanya ngitung dayanya dulu ya, baru tinggal dikali waktu. Jadi kalau menghitung daya tentu jalan ini yang paling bagus ya. Karena kita tidak perlu arus. Kenapa? Karena tidak ada hambatan. Sehingga tinggal ini kutub min 12 plus 8 min 4. Sehingga nanti tinggal min 4 kuadrat, hambatannya 4. Jadi ini 4 watt kali 1 menit. Jadi 240, bisa di luar kepala. Jadi itulah contoh terakhir dari pertemuan kita yang ke-6 ya. Jadi kita masih punya satu pertemuan lagi, pertemuan ke-7 sebelum kita mengakhiri session dari rangkaian arus searah ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-7. Saya Martin Kagina.